Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami, Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 yang berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, proses penuaan memiliki kesulitan sendiri, yaitu pendengaran dan penglihatan mulai menurun, pikun, sakit punggung, atau encok di tangan. Inilah tanda bahwa kita semakin lemah. Kekuatan fisik tak selamanya selaras dengan kekuatan batinia seseorang. Jika tidak begitu, Rasul Paulus tentu tidak akan menulis mengenai kunci kekuatan dalam dirinya yang tidak tawar hati meski manusia lahirianya merosot. Ia tidak khawatir karena memiliki keyakinan bahwa manusia batiniahnya justru semakin lama semakin diperbarui oleh kekuatan Tuhan. Kebenaran ini dapat menjadi kunci bagi setiap orang percaya dalam menghadapi maut atau ketika kondisi fisiknya tak sekuat sebelumnya karena penyakit atau penyebab lainnya, sehingga tidak ada rasa gentar, khawatir, atau takut lagi. Dalam setiap fase kehidupan, Tuhan tidak pernah melepaskan perhatiannya sedikit pun dari kita. Bahkan ketika tubuh kita mulai melemah, langkah kita melambat, dan kekuatan jasmani kita mulai menurun. Justru di saat-saat seperti inilah, kasih karunia Tuhan bekerja dengan cara yang lebih dalam dan lebih nyata. Karena Tuhan sedang membentuk ketahanan rohani yang tidak bergantung pada kekuatan fisik. Setiap tarikan nafas, setiap denyut jantung, dan setiap hari yang kita jalani adalah bukti bahwa Tuhan masih bekerja, memelihara,
dan meneguhkan kehidupan kita. Walaupun tubuh kita menunjukkan tanda-tanda keterbatasan, jiwa kita sedang dilatih untuk semakin bersandar kepada Tuhan, sehingga hidup kita tidak dikuasai oleh rasa takut, tetapi oleh pengharapan yang teguh dalam kasih Tuhan. Rasul Paulus menegaskan bahwa secara batinia kita dibaharui dari sehari ke sehari, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Bagaimana bisa demikian? Pembaruan yang dikerjakan Tuhan dalam diri kita bukanlah sesuatu yang instan, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan hari demi hari, dari satu musim ke musim berikutnya. Di balik setiap air mata, pergumulan, dan kelelahan, Tuhan sedang menanamkan benih kemuliaan yang kelak akan dinyatakan dalam kekekalan. Setiap penderitaan yang kita alami tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan, karena Tuhan memakainya untuk membentuk karakter, menguatkan iman, dan membawa kita semakin serupa dengan Kristus. Dengan cara Tuhan yang penuh kasih, Tuhan menenun setiap pengalaman hidup menjadi bagian dari rencana kekalnya yang mulia. Proses penuaan dan kelemahan akan memusatkan pikiran kita kepada Allah. Kita belajar memusatkan pandangan kepada Tuhan dan pada fakta-fakta yang tidak kelihatan. Kita belajar membedakan antara hal-hal yang kekal dan hal-hal yang fana. Kita ditarik oleh kasih Allah untuk mengarahkan kasih kepada hal-hal yang di atas, bukan kepada hal-hal yang ada di bumi. Ketika dunia di sekitar kita berubah dan kekuatan kita mulai berkurang, Tuhan mengundang kita untuk melihat dengan mata iman, bukan hanya dengan mata jasmani. Kita diajar untuk menyadari bahwa hidup ini bukan sekedar tentang apa yang dapat kita lihat, kita sentuh dan rasakan, tetapi tentang kebenaran kekal yang tidak pernah berubah. Dalam keheningan dan kelemahan kita belajar mendengar suara Tuhan yang menenangkan, yang mengingatkan kita bahwa kita adalah milik Tuhan dan bahwa hidup kita tersembunyi di dalam kasih Tuhan yang kekal. Itu sebabnya kita perlu belajar menaruh perhatian lebih pada segala hal yang berkaitan dengan membangun manusia rohani melebihi perkara fisik. Hukum alam tak dapat dilawan, di mana kondisi fisik kita akan menurun seiring berjalannya waktu. Namun kita dapat meyakini janji firman Tuhan, bahwa dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan akan menjadikan manusia batinia kita semakin kuat, sampai kelak kita menghadap Tuhan setelah tubuh kita terkubur. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk hidup hanya bagi dunia ini, tetapi untuk mempersiapkan diri bagi kehidupan yang kekal. Ketika kita memilih untuk menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih setiap hari, kita sedang membangun harta sorga yang tidak akan pernah binasa. Di tengah keterbatasan jasmani, kita diingatkan bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kita, memperbaharui hati dan pikiran, serta memampukan kita untuk tetap bersuka cita, meski keadaan tidak selalu mudah. Kalau dalam hidup kita hanya berfokus pada apa yang kelihatan, kita akan mudah lemah dan tawar hati. Memang penderitaan yang kita hadapi itu kelihatan, tetapi ada yang tidak kelihatan, yaitu kemuliaan. Rasul Paulus mengalami banyak penderitaan, tetapi ia tetap kuat dan tidak tawar hati karena ia fokus pada apa yang tidak kelihatan, yang bersifat kekal. Tuhan berjanji
bahwa di balik penderitaan ada kemuliaan. Ingatlah bahwa ada hal-hal yang kelihatan, tetapi ada pula hal-hal yang tak kelihatan, yang sifatnya kekal. Dan kekekalan itu memang tidak kelihatan. Maka, meski manusia jasmaninya terus merosot, manusia batiniah Paulus terus diperbaharui dan semakin dikuatkan. Ia yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita jangan hanya sibuk mendandani manusia lahiriah saja, tetapi perhiasan kita haruslah manusia batiniah yang tersembunyi. Inilah yang harus kita benahi, agar manusia batiniah diperbaharui oleh Roh Kudus. Maka kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi. Jangan sampai manusia jasmani kita merosot, manusia batiniah kita juga merosot. Ketika kita memusatkan hati kepada Tuhan, kita akan menemukan bahwa damai sejahtera Tuhan melampaui segala akal. Tuhan menguatkan kita bukan dengan cara dunia, tetapi dengan kekuatan yang dari sorga. Setiap hari menjadi kesempatan baru untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan, membiarkan kasih Tuhan mengalir, dan percaya bahwa masa depan kita aman di dalam tangan Tuhan. Dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna, dan disinilah kita menemukan pengharapan yang sejati. Meski harus melewati penderitaan, tetaplah kuat. Ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Meskipun kita memiliki kesulitan sementara, kita dapat terus melangkah maju, karena kita telah memandang secercah kemuliaan yang jauh melebihi semuanya itu. Mari kita terus bersemangat menjalani sisa kehidupan kita. Meski terkadang fisik kita lemah, tetapi iman kita hendaknya semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan sampai manusia jasmani kita merosot, manusia batiniah kita juga merosot. Meski harus melewati penderitaan, tetaplah kuat. Ada kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam Tuhan ada kekuatan baru. Di dalam Tuhan ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Mari datang kepada Tuhan dalam setiap kelemahan kita, dalam setiap kekurangan kita, dalam setiap penderitaan kita. Mari kita bawa ke dalam tangan Tuhan, sebab Tuhanlah kekuatan kita. Di dalam Tuhan, kita dimampukan untuk berjalan bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur dan hormat bagi Allah Bapa kami, Allah yang mulia dan ajaib, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang kudus, kekal, berkuasa selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Di tengah kelemahan jasmani dan pergumulan hidup,
Kami mau terus mengarahkan mata kami kepadamu Tuhan, kepada kemuliaan yang kekal yang telah Engkau sediakan bagi kami. Perbaharuilah manusia batiniah kami dari hari ke hari. Kuatkan iman kami ya Tuhan, dan penuhi hati kami dengan pengharapan yang tidak tergoyahkan. Ajarlah kami untuk tidak hanya memandang yang kelihatan, tetapi untuk hidup dalam terang kekekalan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah dan ajaib, yang menguatkan kehidupan kami hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu Bapa, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini Tuhan sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu ya Bapa, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian umat-umat-Mu ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.